Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para subscriber tercinta di channel Falahutaro ini? Bertemu lagi dengan saya Falahutaro ini di channel kesayangan kita Falahutaro ini. Nah, apa kabar semuanya? Ya, mohon maaf karena telah lama sekali tidak upload video ya. Sudah sekitar berapa bulan ya, berapa hari atau berapa bulan kawan-kawan saya tidak mengupload video di channel ini. Mohon maaf karena kesibukan dan ada acara yang lainnya sehingga saya tidak konsisten untuk mengupload video yang seharusnya teman-teman saksikan atau teman-teman tonton. Ini tampilan saya agak berbeda ya, ini agak gundul karena tadi pagi dipotong sang istri karena rambut saya lumayan panjang dan agak sukar kalau terlalu panjang, jadi saya minta dipotong. Nah, kayak Shaolin ya. Nah, kali ini saya di tokonya bapak saya sedang jaga di sini. Kebetulan bapak dan ibu saya sedang melakukan umroh dan saya dan adik saya diberi tugas untuk menjaga toko. Ini toko bangunan ya. Ya lumayan ramai meskipun berada di desa. Oke, kali ini saya akan membahas tentang tips. Yang 7 tips ya. Yang sudah saya bahas yang kemarin itu baru 2, kurang 5. Tips dari guru saya EJ Hope tentang gimana sih caranya kita belajar bahasa Inggris yang benar. Tidak hanya bahasa Inggris, sebetulnya bahasa apapun yang penting kalau tips ini dipakai itu kemungkinan insya Allah akan lebih bagus dalam belajar, tidak membosankan dan tidak membuat kita menjadi apa ya istilahnya alergi dengan belajar bahasa asing. Oke, ini adalah tips yang ketiga. Ini tips yang utama kalau bisa dibilang, karena tips ini termasuk tips yang harusnya digunakan oleh semua orang yang belajar bahasa, terutama bahasa Inggris. Apa itu tipsnya? Belajarlah menggunakan telinga dan jangan belajar menggunakan mata. Intinya adalah banyak-banyaklah mendengar. Nah, jadi ini adalah masalah kebanyakan di sekolah-sekolah, di kursus-kursus bahasa. Kebanyakan kita kan kalau belajar disuruh membaca teks bahasa Inggris, atau guru menuliskan sebuah kalimat terus kita disuruh membaca, kebanyakan pakai mata ya. Sedangkan seharusnya belajar bahasa itu kebanyakan harus pakai telinga. Nah, kalau pakai telinga kan itu alamiah ya. Coba yang tidak setuju pakai telinga, belajar pakai telinga itu siapa? Nah, pasti di sini semuanya setuju karena kita lihat saja bayi baru lahir atau yang sudah punya anak ya, anak-anak kita. Kalau kita mereka itu belajar bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia, bahasa daerah yang lain, itu apakah kita kasih teks, buku tata bahasa begitu, ataukah kita paksa mereka untuk membaca sebuah teks? Tidak kan? Jadi mereka pasti belajar tentang kosakata sehari-hari melalui orang tua, melalui kita, melalui orang-orang sekitar. Jadi mereka itu belajarnya mendengarkan dulu selama beberapa bulan, mendengarkan terus lama-lama
ketika usia sekitar 1 tahun ada kata-kata yang terucap dari mereka, papa, mama, bapak, ibu, begitu kan? Nah, jadi intinya seperti itu. Belajarlah lewat telinga, banyak-banyaklah mendengar dialog bahasa Inggris, percakapan bahasa Inggris, atau ya, istilahnya kalimat-kalimat bahasa Inggris, tapi dengarkanlah yang mudah-mudah dulu, jangan langsung mendengarkan audio-audio yang sulit ya, langsung mendengarkan audio dari luar yang bahasa Inggrisnya lumayan sulit, itu jangan ya. Jadi usahakan kalau kita mendengarkan audio bahasa Inggris itu kita cari yang mudah-mudah dulu, yang membahas tentang kegiatan sehari-hari. Dengarkan secara terus-menerus. Jadi tipsnya Mr. AJ Hook itu seperti itu. Dengarkan sekitaran 6 bulan atau 1 tahun, tergantung orangnya ya. Kalau orangnya tekun pasti langsung, insya Allah bisa. Sekitar 6 bulan itu sudah bisa memahami bahasa Inggris, memahami audio yang agak mudah itu. Jadi kalau sudah mudah memahami, terus naik lagi yang levelnya yang agak sulit ya. Jadi secara berturut-turut, jadi istilahnya bertahap ya, jangan langsung yang mendengarkan yang audio yang sulit ya. Jadi mudah, terus agak sulit, terus naik lagi agak sulit lagi, terus yang sulit gitu. Nah, kebanyakan di kita itu kan belajarnya kalau di sekolah itu mendengarkan ya, listening ya, tapi yang sulit-sulit. Jadi kita yang orang awam tentu akan gagap atau kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Jadi kalau bisa di rumah kita belajar, cari di internet, sekarang kan banyak ya di internet audio bahasa Inggris yang mudah, terus kita dengarkan paling tidak 5 menit sampai 10 menit ya. Bangun tidur dengerin audionya 5 menit, terus setelah mau berangkat sekolah gitu mendengarkan lagi 5 menit lagi. Setelah pelajaran di sekolah kalau pas bisa bawa HP dengerin lagi ya, belajarnya pakai audio, pakai headset ya kalau bisa. Terus pulang sekolah lagi atau pulang kerja dengerin lagi 5 sampai 10 menit, diulang terus. Lama-lama kita bisa mendengarkan paling enggak dalam 1 hari itu 1 sampai 1,5 jam rata-rata, dan diulang terus. Nanti ada waktunya kita akan secara tiba-tiba langsung bisa mengucapkan kosakata bahasa Inggris tanpa berpikir, karena kita sudah menabung memori, menabung suara, menabung kosakata di dalam otak kita melalui listening itu. Nah, oke. Itu mungkin tips yang ketiga. Jadi tips yang pertama yang kemarin pelajari kalimat, dan yang kedua buang jauh-jauh buku tata bahasa, dan yang ketiga ini ya, belajarlah lewat telinga, jangan pakai mata. Oke, jika video ini bermanfaat, share, kemudian like, subscribe, dan komen di bawah ya. Dan jangan lupa terus saksikan video-video di channel ini, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman dalam belajar bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain yang bisa menjadikan teman-teman jadi lebih berguna dan bermanfaat di masa depan. Oke, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.